welcome home, welcome to Rock Jajak. Kali ini kita masih beribadah online. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tetap ada di rumah. Kami akan melayani kekasih Tuhan semuanya. Dan tetaplah percaya bahwa setiap badai yang kita hadapi pasti berlalu. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap bersyukur, dan mari kita beribadah bersama-sama. God bless you. Shalom warga kerajaan, hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu normal bagi setiap warga kerajaan. Kita punya kerajaan yang tak tergoncangkan, kerajaan yang tak terkalahkan, dan kerajaan yang tidak akan pernah berakhir seperti rajanya. Tetapi kepada kita, yaitu para Yosua, Tuhan berjanji, tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Tidak ada. Raksasa manapun, embahai raksasa tidak akan bisa bertahan. Karena kita bukan manusia biasa. Kita manusia yang disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Seringkali kalau kita berkata, Tuhan kenapa engkau membiarkan kami dalam situasi ini? Saudara menghina Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu, hatimu, di antaramu. Tuhan ada di antara kita. Dan dia janji tidak akan membiarkan. Until the end of the age. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak kepada semua orang, tentu saja kepada keluarga kerajaannya saja. Dan dia berkata, setiap daerah yang kamu injak dengan telapak kakimu menjadi milikmu. Saya tidak ada waktu untuk bersaksi, tapi seringkali saya mengalami hal semacam itu. Dan benar-benar Tuhan berjanji, cuma ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7, 6, 7, dan 9 ada perintah Tuhan. Ya, supaya kita menguatkan diri kita. Be strong and very courageous. Courageous itu tabah. Untuk tabah. Kenapa banyak orang putus asa? Bahkan ada yang bunuh diri. Karena tidak tabah, saudara. Siapa pemenang itu? Bedanya pecundang dengan pemenang. Ya, pemenang itu berani bertahan lebih lama. Dia mungkin knockdown tapi tidak knock out. Mungkin saat ini saudara mengalami setelah lockdown jadi knockdown. No. Yang penting tidak knock out. Tuhan berjanji menyertai, tidak pernah membiarkan. Dan tergantung kepada kita. Percaya tidak dengan janji Tuhan ini? Yang bisa menggagalkan diri kita sendiri kalau kita takut. Kalau kita gemetar. Seharusnya yang gemetar itu musuh. Sebab apa? Tuhan tuh menteror musuh kita. Yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Ingat, bagaimana ketika sang putra Tuhan Yesus berjalan di muka bumi ini. Iblis-iblis gemetar, ketakutan. Dia cuma hadir. Dia belum ngapa-ngapain, dia belum doa, belum melakukan sesuatu. Orang roh jahat sudah ketakutan. Karena itu umat Tuhan, kenalilah the power of the promise. Tuhan berjanji, pertama menyertai. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Itu sudah harga mati. Sudah pasti. Itu ilmu pastinya Tuhan. Karena itu jangan khawatir apapun. Nikmatilah hadirat Tuhan. Nikmatilah kehadiran Tuhan. Ketika kita belum dirumahkan, kita tidak merasakan hadirat Tuhan di rumah kita. Kita pikir hadirat Tuhan kalau kita di pertemuan besar, di gedung gereja dan sebagainya. No. In your very house. Di dalam rumahmu, kamu bisa mengalami kehadiran Tuhan. Tidak usah 2-3 orang, 1 orang saja Tuhan hadir. Masih ingat bagaimana Yesus datang pada seorang perempuan Samaria yang dihina seluruh kota. Dia datang kepadanya, membangkitkan dia, dan dia menjadi pemberita tentang Kristus dan keselamatan pada seluruh kotanya. Yang bisa menggagalkan cuma kita sendiri. Tetapi selanjutnya ada bagian daripada Joshua. Bagian dia adalah ayat yang ke-8. Yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Memperkatakannya, mempercayainya. Dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan janji Tuhan, a good success. Akan mengalami perjalananmu berhasil. Dan engkau akan mengalami sukses yang sejati.
Sukses sejati bukan harta benda. Sukses sejati adalah menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Have a good success, warga kerajaan. God bless you. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita baca Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Terima Amin. kasih buat hari ini yang Tuhan berikan. Kami tahu bahwa Tuhan selalu baik bagi kami. Apapun keadaan kami, situasi kami, kami mau selalu bersyukur dengan segala keadaan kami. Amin. Karena Tuhanlah yang memelihara setiap kami. Tuhanlah perlindungan dan kekuatan, dan sangat terbukti bagi setiap kami. Terima kasih. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan, yang sangat baik dan sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu bersyukur Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan amarku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. 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 Ku bersyukur, selalu ku bersyukur buat kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur sebab Kau setia, Kau setia, Kau setia. Kau Bapa-Ku sangat baik, sangat baik. Ku bersyukur buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau Bapa-Ku, Kau Tuhanku yang setia, tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanku, menyertai selamanya, selamanya, selamanya. Ku bersyukur, ku bersyukur, selalu ku bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Tuhan, Kau setia dan Kaulah kekuatanku. Haleluya. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebah di kiriku, berasa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindungan. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu lebah di kiriku, berasa di sisi kanan. Tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuat, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan
kemenangan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau lah pengharapan bagi kami. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kaulah pengharapan kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah kemenangan kami. Kami sungguh-sungguh berharap kepadamu
Engkaulah jangkar kehidupan kami, Engkaulah pelabuhan kehidupan kami, dan kami mau bersyukur senantiasa, dan kami mau ikut Tuhan senantiasa. Berfirman buat kami, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Firman-Mu adalah petunjuk jalan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Nah, shalom kekasih Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada, baik yang ada di gedung ini maupun yang ada di rumah-rumah. Nah, hari ini saya akan sharing tentang kehidupan kita, yaitu God's Home, di mana kita adalah rumah Allah. Kita menjadi rumah Allah. Dan berbahagialah kekasih Tuhan yang tahu bahwa dirinya adalah rumah Allah. Dan saya mau sharing buat kita semuanya, dan mari kita siapkan diri kita, buka Alkitab kita, karena kita akan lihat dari beberapa ayat-ayat firman Tuhan. Ya, dan perhatikan, tubuhku itu adalah rumah Allah. Mari sama-sama kita katakan, tubuhku adalah rumah Allah. Ya, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya. Dari ayat 16 ini ada sebuah pertanyaan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, kekasih Tuhan, kita menyadari bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ya, bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan, dan orang yang berusaha membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah itu sendiri. Sebab bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu adalah kita semua. Ya, kita lihat ayat berikutnya, dikatakan dari 1 Korintus 3 ayat 23, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Dalam Yohanes 2 ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi kita akan melihat bahwa ternyata tubuh kita itu adalah rumah Allah, dan bait Allah itu adalah diri kita, dan diri kita ini menyatu dengan Yesus Kristus. Dan akhirnya bisa saya simpulkan demikian, bahwa tubuhku rumah Allah, tubuhku adalah bait Allah, kediaman roh Allah, milik Kristus. Nah, jadi kalau kita menyadari tubuh kita adalah bait Allah, jangan main-main dengan bait Allah. Kita harus menjaga bait Allah ini sedemikian rupa, sebaik mungkin. Dan di mana kita tahu tubuh kita adalah bait Allah, itu adalah kediaman roh Allah. Roh Allah tinggal di dalam diri kita, dan ternyata diri kita milik Kristus. Gak main-main, tubuh kita ini itu miliknya Tuhan sendiri. Jadi mulai hari ini kita betul-betul mau jaga, dan kita lihat bait Allah. Bait Allah adalah Kristus sendiri, dan bait Allah adalah kudus. Lalu apa yang menjadi keputusan kita? Saya harus menjaga tubuh saya harus menjaga hidup saya. Bukankah ketika kita ada di rumah, kita bisa benar-benar belajar untuk menjaga kehidupan kita? Apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana kita tidur, bagaimana kita istirahat, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita melakukan sesuatu dimulai dari rumah dengan kesadaran bahwa tubuh kita adalah miliknya Allah, tubuh kita adalah rumahnya Allah, tubuh kita adalah kediamannya roh Allah. Tugas kita adalah menjaga tubuh kita, menjaga hidup kita. Tentu kita mau lihat apa yang bisa kita kerjakan lewat tubuh kita, lewat hidup kita. Ingat, hidup kita hanya sekali, jangan main-main dengan kehidupan kita. Ada orang berkata begini, wih, kucing itu loh hebat, nyawanya 7. Ya, kelindes truk, tiba-tiba dia bangun jalan lagi. Kita ini bukan kucing, kita ini manusia. Tubuh kita ini makin bertambah usia, makin lemah. Jangan pernah berkata, aku makin tua, makin kuat. Enggak, makin berusia, makin bertambah usia, makin lemah. Tetapi
makin bertambah usia, seiring kita bergaul karib dengan Tuhan, maka tubuh kita ini walaupun lemah, tapi roh kita makin kuat. Nah, tubuh kita terdiri dari, hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Atau roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Tuhan mau kita sembuh, Tuhan mau saya sembuh. Nah, kita akan belajar tentang sembuh, tentang sehat, itu seperti apa. Ya, Keluaran 15 ayat 26, kita baca pelan-pelan sampai kita menikmati ayat-ayat ini. Ya, Keluaran 15 ayat 26, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saya ulangi lagi, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh, ada sebuah persyaratan, jika kamu mendengarkan suara Tuhan sungguh-sungguh dan melakukan apa yang benar di matanya. Bukan benar menurut kita, bukan pembenaran diri, tetapi melakukan kebenaran Tuhan. Dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya. Memasang telinga dalam bahasa Inggrisnya incline. Menggerakkan telinga kita, mengarahkan telinga kita kepada sumber suara. Dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Butuh komitmen, butuh konsisten, butuh keteguhan hati untuk mengikuti ketetapan Tuhan. Dan dikatakan, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun. Penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Inilah janji Tuhan dan diawali dengan persyaratan jika. Jadi bagaimana saya bisa menikmati kesembuhan? Yang pertama, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Doa saya buat kekasih Tuhan, bahwa kekasih Tuhan punya telinga untuk mendengarkan suara Tuhan. Di zaman now, ada orang berpikir begini, nggak mungkin, Tuhan itu berbicara di zaman dulu. Ingat pelajaran yang lalu tentang tiang awan dan tiang api. Tuhan bisa berbicara tentang pergerakan lewat tiang awan dan tiang api. Tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Tetapi Tuhan juga bisa berbicara dengan jelas sampai di telinga kita. Dia akan ingatkan kita. Saya berdoa, saya rindu kekasih Tuhan punya telinga yang mendengar suara Tuhan. Punya hati yang peka dengan rencana-rencana Tuhan. Punya mata yang dapat melihat rencana-rencana Tuhan. Kemudian melakukan apa yang benar di matanya. Bagaimana seseorang bisa melakukan yang benar di matanya? Dimulai dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Saya yakin hati nurani yang murni pasti mudah mendengarkan suara Tuhan. Lalu memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Akibatnya Tuhan tidak menimpakan segala sakit penyakit manapun yang telah menimpa di zaman Mesir. Kalau hari-hari ini ada penyakit-penyakit yang modern, bahkan yang namanya corona, crown, itu sudah bermutasi, sudah berubah-ubah. Ada orang tampilannya sehat, nggak batuk, nggak pilek, nggak sesek, kelihatannya segar, tapi bisa kena sakit corona. Jadi hari ini kita nggak kebal, tetapi kita bisa berkata, Tuhan lindungi saya. Tuhan beri hikmat supaya saya tidak nekat. He is Jehovah Rapha. Tuhan adalah yang menyembuhkan. Namanya Jehovah Rapha. Setiap kali kita berkata, Tuhan kaulah Jehovah Rapha. Tuhan adalah penyembuhku, Tuhanlah pemulihku. Itu proklamasi kehidupan kita. Nah, Tuhan bukan saja mau kita sembuh, dari kata sembuh sebetulnya Tuhan itu punya esensi, yaitu selamat. Ya, kita lihat
dari Matius 9 ayat 21 dan 22, dikatakan demikian, karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dan sebetulnya bukan waktu perempuan ini menjamah jubah Yesus, tetapi karena dari hatinya sudah berkata, asal kujamah saja jubahnya, asal saja kujamah jubahnya. Nah, di kalimat ini berkata jubahnya, di versi yang lain ada bilang jumbai jubah. Nah, kalau jumbai jubah itu di ujung itu ada kayak tali-tali itu. Nah, itu berbicara mengenai firman. Sebetulnya ketika menyentuh jubahnya Yesus, menyentuh jumbai jubahnya Yesus, itu menyentuh firman. Asal ku pegang firmanmu, aku sembuh. Firman Tuhan itu adalah firman kesembuhan. Firman Tuhan adalah firman keselamatan. Saya percaya kalau kita baca firman dengan sungguh-sungguh, memperkatakan firman dengan sungguh-sungguh, maka kita beroleh kesembuhan, kita beroleh keselamatan, kita beroleh kesehatan. Dan dikatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kita ini diselamatkan bukan karena pegang jumbai jubahnya, tapi dimulai dari niat hati, punya iman, punya kerinduan hati, menjamah jubah Yesus. Jubah Yesus berbicara firman. Dan ketika kita memegang firman, kita mengalami kesembuhan. Seperti wanita ini mengalami sembuh, mengalami sehat, mengalami selamat. Nah, kata sembuh itu diambil dari bahasa Yunani. Artinya sembuh dan selamat, yaitu sozo. Coba katakan sozo. Apa soto? Sozo, bukan soto ya. Nah, to save, deliver, protect, and heal, artinya begini, selamat, bebas, terlindung, dan sembuh. Jadi kata sembuh dan selamat itu sozo. Jadi bukan hanya sembuh saja, Tuhan mau kita selamat. Ya. Nanti kita akan lihat yang dimaksud sembuh itu seperti apa, yang dimaksud selamat seperti apa. Karena yang namanya keselamatan adalah pekerjaan lengkap yang membuat seseorang menjadi selamat secara menyeluruh, baik roh, jiwa, dan tubuh. Jadi sozo bukan hanya sembuh, karena sembuh biasanya di tubuh. Tapi sembuh di sini bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Tapi yang paling penting, sembuh rohnya. Dan bukan hanya sembuh sebetulnya, selamat. Tuhan mau kita selamat. Orang yang diselamatkan akan mengalami kesembuhan. Banyak orang mencari kesembuhan, banyak orang mencari mujizat, banyak orang mencari pemulihan, tetapi mereka tidak menemukan juru selamat. Tetapi barang siapa mencari juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yaitu Allah, Raja dan juru selamat kita, dia pasti mengalami kesembuhan, dia pasti mengalami mujizat. Cari wajah Tuhan, bukan cari tangan Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan cari mujizatnya. Dan kata sozo ini ada 57 kali di dalam perjanjian baru. Berarti kata ini diulang dan diulang terus karena Tuhan mau kita selamat, Tuhan mau kita mengalami kesembuhan. Dan yang paling penting, Tuhan mau kita selamat, roh, jiwa, dan tubuh kita. Kemudian, kalau saya sudah sembuh, kalau saya sudah sehat, kalau saya sudah selamat, apa yang bisa saya lakukan? Apa? Nah, Tuhan mau kita ini bukan hanya selamat, kita bukan hanya sehat, bukan hanya sembuh, tapi Tuhan bisa pakai kehidupan kita. Dari Yohanes 16 ayat 23 dan 24 dikatakan, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Banyak orang hanya baca ayat yang bagian bawah.
Mereka hanya bilang, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Tidak. Kita harus baca dari awal. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Dan ini Yohanes 16 ayat 23 dan 24. Kita harus perhatikan Yohanes 15 ayat yang ke-7 sebelumnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja maka semuanya akan kuberikan padamu. Jadi kuncinya adalah kita minta sesuai dengan firman Tuhan. Kita minta sesuai dengan apa yang ada di dalam firman. Saya percaya orang yang minta sesuai dengan firman Tuhan tidak akan melenceng dari firman Tuhan. Apa yang dia minta sesuai dengan firman Tuhan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kerajaan Allah. Dan kita lihat, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita bisa melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Kuasa kesembuhan, kuasa mujizat ada dalam kehidupan kita. Katakan bersama-sama dengan saya sudah selamat. Saya percaya saya sembuh. Saya percaya saya sehat. Saya percaya saya bisa dipakai Tuhan. Saya percaya saya bisa dipakai Tuhan melakukan mujizat. Amin. 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 Ya, saya percaya itu. Ada 4 level kesembuhan dalam Injil yang kita mau lihat. Pertama, mujizat kesembuhan fisik, tubuh. Kemudian, bukan hanya fisik. Yang kedua berbicara mengenai roh jahat. Mujizat pengusiran roh jahat. Jadi suatu hari kalau Bro Jansen, Bro Andi melayani, lalu diminta mengusir setan. Oh, bukan saya Pak, saya nggak bisa. Bukan begitu lagi. Ya Pak, siap, saya akan layani. Karena apa? Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Ya, tentu kita harus mempersiapkan diri, nggak langsung tengking saja, nggak langsung usir, tapi betul-betul kita harus mempersiapkan diri. Dan yang ketiga, mujizat kreatif. Baru yang keempat, mujizat khusus. Nah, saya akan sharing satu persatu, saya akan uraikan satu persatu apa yang ada di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, mujizat kesembuhan fisik dari Matius 8 ayat 16. Dikatakan, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sakit secara fisik. Di sini diartikan sakit secara fisik, sakit secara tubuh. Ternyata orang ada yang mengalami sakit secara tubuh karena dihajar oleh iblis, tetapi ada juga orang yang sakit karena Tuhan mau ketika berjumpa dengan dia ada mujizat terjadi. Dan berikutnya, mujizat pengusiran roh jahat. Dari Markus 1 ayat 34, dikatakan demikian, ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Ada kalanya Yesus ketika mengusir setan, dia bertanya, dan ketika Yesus bertanya, bukan kemauan Yesus untuk bertanya jawab dengan iblis, tidak. Karena banyak orang hari-hari ini ketika mengusir setan, dia tanya, siapa namamu? Dari mana kamu? Nggak perlu. Karena tujuan kita dalam mengusir setan. Yesus ketika bertanya, ketika bercakap-cakap dengan iblis, dia hanya mau tunjukkan kuasanya lebih dahsyat daripada sekumpulan iblis itu. Dan Yesus menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Jadi ada mujizat pengusiran roh jahat. Saya percaya kalau kita sudah dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, sudah dikuduskan, sudah dilayakkan. Ketika kita pergi untuk melayani, ada kuasa di dalam diri kita. Kuasa perkataan kita, kuasa kesembuhan lewat hidup kita. Dan ketika kita menumpangkan tangan ataupun tidak menumpangkan tangan,
ketika kita berkata-kata di dalam nama Yesus, iblis pergi. Kuasa itu dahsyat. Ya, dan saya beberapa kali melayani pengusiran roh jahat. Kadang-kadang dengan tim saya yang saya ajak dan saya minta tim saya yang bergerak. Ayo kamu yang berdoa. Kadang-kadang di tim saya ada orang-orang yang punya karunia melihat. Ya. Dan kadang-kadang orang yang dirasuk oleh roh jahat itu ketika dia didoakan, tiba-tiba matanya bisa kelihatan hanya putih saja. Dan dia bisa terjatuh, manifestasi. Ketika manifestasi, diusir, akhirnya roh jahat pergi. Dan yang ternyata yang dirasuk oleh roh jahat itu, ketika bangun dia gak sadar apa yang sedang terjadi. Kadang-kadang seseorang bisa mengaum. Masa manusia normal bisa mengaum? Kadang-kadang dia bisa melompat, loncat jauh, gaya seperti macan. Tetapi itu manifestasi, jangan tertipu. Waktu kita mengusir roh jahat, jangan tutup mata. Alkitab tidak pernah mencatat orang berdoa itu tutup mata. Apalagi mengusir roh jahat, jangan pernah tutup mata. Ya, kadang-kadang ada orang tutup mata malah bisa diludahin, bisa dicakar, bisa dibanting. Hati-hati, kita harus self-preventif. Kita harus jaga diri, tetapi kita punya kuasa. Manifestasi Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mujizat kreatif. Lukas 22 ayat 51 dikatakan, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu, lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus mengambil telinga, lalu memasangkannya kembali. Manusia normal nggak bisa. Hanya kuasa Tuhan. Dan saya percaya kita pun bisa kalau itu diberi rema, diberi firman oleh Tuhan untuk melakukan. Karena mujizat kreatif itu berbeda. Satu kali ada seorang hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth. Orang yang sederhana, orang yang biasa. Ada orang sakit di perutnya, sakit perut. Tetapi ketika Smith Wigglesworth ketemu dengan orang yang sakit perut ini, tiba-tiba dia hajar perut itu. Sampai orangnya jatuh dan sembuhlah orang itu. Dia bilang, ada roh jahat di dalam tubuhnya. Tentu ini butuh rema. Ada mujizat kreatif. Ada sesuatu yang ada di dalam perut, ternyata itu roh jahat. Diusir, tetapi ada mujizat kreatif juga. Ada kesembuhan. Nah, ada kala ketika saya melayani pun, saya melakukan hal-hal yang seperti ini, tetapi tidak selalu, ya, tidak pukul. Maksud saya tidak pukul orang, ya. Saya ikut-ikut Smith Wigglesworth, tidak. Kalau Tuhan berkata, lakukan tumpang tangan di kepala, saya lakukan di kepala. Lakukan sesuatu, saya mulai lakukan sesuatu. Dan ada beberapa peristiwa, orang setelah dilayani pelepasan, mereka mengalami kelegaan, tetapi matanya masih kosong. Dan kadang-kala ketika roh jahat yang keluar dari tubuhnya, itu ada di mungkin seberang sana, seberang di sana atau di sana. Tiba-tiba orang yang habis dilepaskan ini tiba-tiba matanya selalu tertarik ke sebuah tempat. Dengan tatapan mata kosong, saya coba tangan saya seperti ini, dan orang itu nggak lakukan apa-apa. Rupanya matanya melihat roh jahat. Kita harus tuntaskan sampai orang itu beres. Ya, saya percaya. Katakan bersama-sama dengan saya punya kuasa di dalam Yesus. Saya percaya kuasa Yesus bekerja lewat hidup saya. Amin. Ada orang ketika doa amin, begitu menghadapi orang dirasuk setan, dia bilang, kamu aja. Kenapa? Aku masih banyak dosa. Iblis tidak maha tahu, tapi kadang-kadang tiba-tiba dia duting. Wih, kamu punya dosa ini. Wih, kok bener? Ya, iblis tidak maha tahu. Itu kebetulan. Yang terakhir, mujizat khusus. Ini baru bicara tentang 4 mujizat, ya. Yohanes 2 ayat 3 sampai 10, saya baca dulu dari ayat 3 sampai 5. Ini mujizat khusus terjadi di peristiwa khusus. Dan mujizat ini adalah mujizat pertama ketika Yesus mengubah
mengubah apa? Air menjadi anggur, bukan anggur menjadi air. Ya, saya bacakan. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Sebuah pernikahan biasanya disajikan anggur yang manis. Karena berbicara mengenai manisnya cinta, manisnya pernikahan. Yang pertama, hari pertama disediakan anggur yang terbaik, hari-hari kemudian anggur yang biasa. Pernikahan itu bisa beberapa hari, ya. Dan dikatakan ayat yang keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Artinya Yesus sebetulnya belum mau melakukan mujizat. Tetapi Ibu Maria ini tahu kalau tidak ada anggur, maka keluarga yang melakukan resepsi pernikahan akan malu. Sehingga ayat yang kelima, Ibu Maria langsung ngomong kepada pelayan-pelayan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, apa boleh buat? Pelayan-pelayan sudah disuruh oleh Ibu Yesus, yaitu Maria, melakukan sesuatu. Dan kita lihat ayat berikutnya, ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, orang Yahudi punya adat, setiap kali mau masuk rumah, itu cuci kaki, cuci tangan. Wah, ternyata cuci tangan sejak dulu loh, bukan zaman now. Tapi hari ini orang kok harus diperintahkan cuci tangan. Ya, ternyata sudah ada adat seperti itu. Kenapa? Orang bepergian itu kakinya kotor, tangannya kotor, perlu cuci kaki, ya, dan cuci tangan. Dan satu buyung itu sekitar 25-30 liter, ya. Jadi satu tempayan itu yang isinya 2-3 buyung itu kurang lebih sekitar 80 sampai 100 liter satu tempayan. Satu tempayan itu besar sekali, bisa sampai 80 sampai 100 liter. Dan di sini ada 6 tempayan, sekitar 600 liter lah kurang lebih. Ayat 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Perhatikan di situ. Ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah, saya mau bertanya, dari ayat 7 sampai 8 ini, perhatikan. Ada 6 tempayan, diisi apa? Air ya. Berarti 6 tempayan itu isinya air. Kemudian, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, bawalah, ya sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Bukan 1-2 orang. Karena dikatakan lalu mereka pun membawanya. Kira-kira waktu para pelayan ini membawa air, ya, membawa air atau membawa hasil dari yang dikumpulkan dalam tempayan itu masih berupa air atau sudah jadi anggur? Air atau anggur? Ayo. Masih air. Ternyata yang namanya mujizat itu butuh keberanian. Mujizat itu perlu langkah iman. Saya bilang berani itu bukan nekat. Karena ayat yang ke-9, ya, ayat 9 ini. Dikatakan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Ada mujizat. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok
Air atau anggur? Air. Jadi waktu dicedok itu masih air. Mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki, ayat 10. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Tuhan mau ada mujizat, dan Tuhan melakukan mujizat itu nggak main-main. Mujizatnya itu luar biasa. Biasanya orang simpan anggur yang baik itu di hari pertama, kemudian hari-hari berikutnya biasa. Karena kalau orang sudah minum anggur gelas pertama dengan gelas kedua, rasanya enak mana? Yang pertama, apalagi gelas ketiga, gelas keempat. Orang sudah mulai goyang, dikasih anggur yang biasa pun orang nggak tahu. Tapi ini dari awal sampai beberapa hari dalam pesta pernikahan, anggurnya kualitasnya sama, dan itu dilakukan dengan mujizat yang khusus, mujizat yang luar biasa, bahwa air berubah menjadi anggur ketika para pelayan itu mencedok air, lalu dibawa dengan iman kepada pemimpin pesta. Disitulah terjadi mujizat, air berubah menjadi anggur. Nah, kita adalah rumah Allah. Apa yang Tuhan mau dari kehidupan kita? Tuhan mau kita melakukan dua hal. Yang pertama, memberitakan pesan kerajaan Allah dan mendemonstrasikan kuasa kerajaan kepada orang lain. Lewat mujizat, lewat kesembuhan. Hari-hari ini, kekasih Tuhan bisa berdoa dengan telepon. Tidak langsung tumpang tangan, bahkan video call. Kau di sana, aku di sini, ayo kita berdoa. Ya, sambil berdoa, Bapa dalam nama Yesus, terjadi mujizat, terjadi. Puji Tuhan, kita bersyukur. Banyak orang sekarang bisa pakai video call. Kalau dulu, ngapain video call? Tiap hari ketemu. Ya, sekarang orang yang biasa ketemu tiba-tiba nggak ketemu, tiba-tiba video call, saling kuatkan, saling hiburkan, saling mendoakan. Kemudian hal yang kedua, membagikan pesan pengharapan dan keselamatan kepada orang lain. Ini waktunya kita memberitakan keselamatan kepada orang lain. Beri pesan-pesan pengharapan, pesan-pesan yang menguatkan, pesan-pesan yang menghiburkan orang lain. Tentu tiap hari kita dapat info-info dari teman-teman kita, dari WhatsApp, hoax, cerita-cerita yang menakutkan, yang bikin kita grogi, bikin kita keder. Tapi kembali, baca firman sungguh-sungguh. Ketika kita baca firman, lalu kita baca kiriman-kiriman dari teman-teman kita, video-video dari teman-teman kita tahu, oh ini hoax, ini bukan kebenaran, kita singkirkan, stop, tidak membagikannya lagi. Akhirnya, Tuhan mau kita melakukan 4M, katakan 4M. Ya, yang pertama, mengucap berkat, katakan bersama dengan saya, mengucap berkat. Mengucap berkat itu berarti mengucap syukur juga. Mujizat selalu terjadi ketika Yesus mengucap syukur dan mengucap berkat. Bapa, aku bersyukur kepadamu. Yesus selalu melakukan mujizat diawali dengan bersyukur. Dengan bersyukur dan mengucap berkat, itu ada kuasa yang dahsyat. Yang kedua, ada berkat di dalam makan dan minum. Lakukan di rumah-rumah kita. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di gereja atau di tempat kita biasa beribadah, kita biasa melakukan perjamuan roti dan anggur. Sebetulnya makan dan minum itu adalah perjamuan. Ya. Hanya saja kalau kita perjamuan kudus, itu adalah perjamuan makan dan minum secara khusus. Dikuduskan itu artinya dikhususkan untuk mengingat pengorbanan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan karya Yesus dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita makan dan minum, kembali lagi bersyukurlah bersama dengan keluarga kita, mengucap berkat, mengucap syukur buat setiap makanan dan minuman yang kita makan. Dan M yang berikutnya, menyembuhkan yang sakit. Lewat hidup kita ada kuasa kesembuhan. Lewat kehidupan kita ada kuasa mujizat. Sehingga orang yang kita layani beroleh kesembuhan dan mujizat.
M yang berikutnya, memberitakan kerajaan surga. Biar orang ketemu dengan kita, mereka melihat surga. Jangan sampai orang melihat kita, mereka lihat neraka. Ya, ada orang loh, kalau dia lagi lewat, teman-temannya bilang, ayo pergi. Kenapa? Orang itu tukang gosip. Ayo pergi. Kenapa? Kalau orang itu tiba-tiba mendekat, tiba-tiba sudah mengeluh, dan tiba-tiba jaluk utangan. Berhutang lagi. Dan kekasih Tuhan, orang hutang itu nggak pernah bilang aku mau hutang, biasanya bilang aku mau pinjam. Nanti minggu depan aku kembalikan dan biasanya tidak kembali. Dan kita bisa kecewa. Kita nggak mau lakukan itu. 4M, ini yang akan kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengucap berkat, makan dan minum, menyembuhkan yang sakit, dan memberitakan kerajaan surga. Lakukan itu dan saya percaya lewat hidup kita bukan hanya mujizat terjadi, lewat hidup kita ada keselamatan terjadi. Beritakan kerajaan surga, beritakan pesan-pesan surga buat orang-orang di sekitar kita. Beritakan pesan keselamatan, beritakan pesan pengharapan. Di dalam kita ada pengharapan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah Raja dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur Tuhan mau kami, bukan hanya kami mengalami kesembuhan secara fisik, tapi sembuh tubuh, jiwa, dan roh. Dan Tuhan mau kami mengalami sozo, selamat, sehat, sembuh. Tubuh kami adalah bait-Mu ya Tuhan. Tubuh kami adalah rumah-Mu ya Tuhan. Kami mau menguduskan rumah-Mu. Kami mau menguduskan bait-Mu. Dan kami percaya, kami mau menjaga tubuh kami mau menjaga hidup kami. Mulai sekarang sampai selama-lamanya, kami mau selamat, kami mau sehat, kami mau kuat di dalam Tuhan. Dan lewat hidup kami, pesan-pesan pengharapan, pesan-pesan kerajaan surga dinyatakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom kekasih Tuhan, berikut ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman bagi jemaat yang akan menabur persembahan bisa melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Jadi kekasih Tuhan yang mau menabur, yang mau memberikan persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur dapat melalui rekening BCA 8980578578 atas nama GBI Rock Jajak. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa bisa menghubungi Tuhan memberkati. Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, pelindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan, kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat kekasih Tuhan yang sepanjang minggu ini sudah berulang tahun. Tuhan menambahkan usia, menambahkan kekuatan, kesehatan. Hidupnya berpengharapan di dalam Tuhan selalu. Dan kami percaya hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan ada pada mereka yang berulang tahun ini. Dan kami juga berdoa buat kekasih Tuhan yang ada di Rock Jajak khususnya, dan kekasih Tuhan yang sedang menyaksikan
tayangan ibadah online ini. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan kami, perlindungan kami, kesembuhan kami, mujizat kami. Kami mencari Allah, mencari wajah Allah, bukan mencari tangan Allah. Kami mencari sumber kehidupan, bukan mencari kehidupannya. Karena kami percaya ketika kami mencari Allah dengan sungguh-sungguh, maka apa yang menjadi milik Allah dipercayakan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, setiap pekerjaan, setiap pelayanan, setiap kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kami semua, biarlah itu dapat kami kelola dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dan kami belajar bertanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan atas kehidupan kami. Biarlah kekasih Tuhan yang mengelola pekerjaan, baik yang di toko, yang ada di pasar, yang ada di apotek, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain, pekerjaan di pabrik, dan sebagai pegawai, sebagai staf, dan seluruh pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Biarlah itu kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, karena kami percaya orang yang bekerja layak menerima makan, layak diberkati. Kami berdoa untuk bangsa negeri Indonesia, pemerintahan Jokowi, dengan hikmat Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa untuk memulihkan bangsa Indonesia, untuk membangun kembali bangsa Indonesia. Karena kami percaya badai pasti berlalu, segala sakit penyakit, segala sampar, gebluk, semuanya akan terhalau dari bumi Indonesia. Kami berdoa untuk aparat militer dan aparat sipil negara, semuanya saling mendukung bahu-membahu. Kami percaya Indonesia negeri yang tertib, negeri yang penuh dengan damai sejahtera. Segala kekacauan, segala ketidaktertiban kami patahkan kuasanya dalam Yesus. Dan biarlah rahmat-Mu, anugerah-Mu turun atas negeri Indonesia. Sebentar kami akan pulang, tetapi sebelumnya ketika kami menabur buat pekerjaan Tuhan, mentransfer buat pekerjaan Tuhan, kami berdoa setiap hati dan tangan yang tergerak untuk mendukung pekerjaan Tuhan di GB Rock Jajak, Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah lindungi, dan Tuhan sudah nyatakan rencana-rencana yang ke depan. Kami percaya hidup kami tidak pernah sia-sia, karena Tuhan adalah perlindungan kami, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah juru selamat kami, Tuhanlah yang menerobos di depan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang dan mengangkat kedua belah tangan kami. Sekarang bawalah serta terimalah semua berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.